itu, Salma dan keenam temannya, sebut saja Diah, Arum, Nilam, Anton, Bayu, dan Gilang, sedang bermain di ladang kosong di sebelah rumah neneknya. Oh ya geng, di sini Salma tinggal bersama nenek dan kakeknya karena kedua orang tuanya bekerja di luar negeri. Biasanya mereka bermain seperti gerobak sodor, lompat tali, dan yang paling mereka sukai adalah peta umpet. Sedikit gambaran ya buat kampungnya si Dea dan teman-temannya. Kampungnya itu nggak terlalu pelosok sih, bahkan bisa dibilang kota. Jarak dari kampung hingga ke bandara saja cuman menempuh waktu 15 menit. Tapi di kampung itu rumahnya masih jarang-jarang. Jadi di antara rumah satu dan rumah yang lainnya itu pasti terbatas dengan kebun. Tapi meskipun begitu, kampung mereka termasuk kampung yang terseram di masa itu. Nah, sore itu mereka sedang bermain peta umpet di ladang sebelah rumah neneknya. Di ladang sebelah mereka tempat bermain, terdapat pohon beringin, pohon asem, dan pohon cikbang. Mereka menyebut pohon cikbang karena pohon itu cukup besar seperti pohon beringin, dan pohon itu mengeluarkan buah kecil-kecil berwarna merah tapi tidak bisa dimakan. Saking asyiknya bermain, mereka lupa kalau sudah memasuki waktu maghrib. Nenek Salma menghampirinya dan berkata dengan bahasa Jawa yang artinya, "Sal, pulang sudah maghrib." Tapi Salma menghiraukannya. Hingga 3 kali neneknya memanggilnya, Salma kemudian menjawab, "Sebentar Nek, si Anton ngumpet dan belum ketemu." Dengan wajah marah, neneknya menghampiri Salma dan menyeretnya segera masuk ke rumah, kemudian menyuruhnya untuk segera mandi. Dibilangin orang tua kok susah banget sih, jangan mandi menjelang maghrib, apalagi anak perempuan. Berulang dikasih tahu masih aja ngeyel. Kala itu, Salma tidak terlalu menghiraukan karena neneknya termasuk orang yang sedikit bawel menurutnya. Selepas mandi, Salma kemudian menonton TV bersama dengan kakeknya. Dan terdengar pintu rumahnya diketuk. Neneknya yang masih menggunakan mukena lari keluar untuk membukakan pintu. Ternyata Om Ragil. Om Ragil ini adalah ayah dari Anton, temannya Salma waktu ngumpet tadi. Om Ragil bertanya kepada Salma, "Maaf mengganggu, Salma apakah melihat Anton? Anton belum pulang." "Maaf Om, saya nggak melihatnya. Tadi saya pulang dan Anton masih di sana." Neneknya dengan wajah marah, dia menatap dengan Salma. "Yang benar kamu kan tadi main sama Anton." "Iya Nek, tapi kan tadi nenek nyuruh aku pulang dan Anton masih di sana." Kakek Salma kemudian menanggapi, "Coba Dek Ragil, tanya dulu kepada teman-teman yang lainnya." Salma, kamu benar tadi bermain di ladang itu." Anehnya, tatapan kakek seperti tidak biasa, kayak ada sesuatu gitu. Kemudian kakek berkata lagi, "Ya sudah, sekarang kumpulkan warga dan lapor ke Pak RT." Dan benar saja, tak berapa lama warga sudah berkumpul di depan rumah Salma dan mereka membantu mencari Anton. Oh iya geng, kakek Salma ini adalah sesepuh di desa itu. Kebun itu sangat rimbun karena tidak ada pemiliknya. Ilalangnya sudah sangat tinggi, tapi walaupun begitu,
Kalau Anton memang tersesat di situ, pasti langsung ketemu karena luas kebun tersebut hanya 2 hektar. Hingga pukul 10:15 malam, Anton belum juga ditemukan. Kakek kemudian menyuruh para warga untuk pulang ke rumah masing-masing. Kakek kepikiran untuk mengundang orang pintar dan datang ke kampung itu. Oh ya, di sini saat itu tidak ada orang pintar seperti dukun. Tapi kala itu orang pintarnya itu semacam ustadz yang bisa membacakan doa-doa. Jam menunjukkan pukul 11:45 dan Anton belum juga ditemukan. Orang pintar tersebut sebut saja Ki Ageng. Ia langsung masuk ke kebun itu tanpa penerangan. Nah, di sini si Salma langsung tidur, geng, karena sudah terlalu malam dan besok harus sekolah. Jadi singkat cerita, langsung ke paginya Anton masih juga belum ditemukan dan teman-temannya membolos sekolah untuk membantu mencari Anton. Kata kakek Salma, Ki Ageng bilang kalau si Anton tersesat di sebuah sumur tua yang warga di sana menyebutnya dengan lubang setan, di mana dulu ada 2 anak laki-laki yang meninggal karena tercebur ke dalam sumur tersebut saat mencari ayam neneknya. Usut punya usut, ternyata sumur tua itu milik nenek dari 2 anak tersebut. Nenek itu yang mengelola sumur tersebut dan 2 anak itu meninggal karena dijadikan tumbal untuk penunggu sumur. Salma pun sedikit terkejut dengan hal itu. Karena pada saat itu nenek dari 2 anak tersebut masih hidup. Dia bernama Mbah Siem. Salma tidak menyangka karena selama ini Mbah Siem terkenal baik kepada semua orang. Ternyata dia bejat karena sudah mengorbankan 2 cucunya sendiri. Singkat cerita, beberapa hari akhirnya Anton ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, geng, di dalam sumur tersebut. Sumur ini sedikit aneh. Tidak kelihatan airnya, mungkin terlalu dalam, jadi airnya tidak terlihat. Cerita tentang Anton ini sedikit dipercepat karena pada saat itu keluarganya sudah mengikhlaskan kepergian Anton. Padahal, jika memang benar Anton dijadikan tumbal dengan nenek Siem atau biasa disebut dengan Mbah Siem itu, kakek Salma bersedia membantunya. Tapi keluarga, ya sudahlah, mereka sudah ikhlas. Berbulan-bulan setelah meninggalnya Anton, anak-anak jika setelah pergi main, dia tidak berani untuk pulang terlalu malam. Paling jam 4 mereka sudah pulang. Tapi si Salma, dia masih bandel. Dia pulang sangat larut. Mepet-mepet maghrib baru pulang dan dia pasti mandi saat maghrib. Pasti juga dia dapat ceramah dari neneknya. Anak perempuan dikasih tahu susah banget. Mbah, saya ini kan masih kecil, masa main aja nggak boleh sih? Dok, udah sini, duduk dekat nenek. Nenek mau bilang sesuatu. Iya, Mbah. Dok, kita hidup di tanah Jawa, ada sopan santun. Mitos-mitos yang ada di sini, ya kita harus menghormati. Emangnya ada apa sih, Nek? Kok bahas mitos terus? Saya ngerti, anak perempuan gak boleh mandi malam-malam. Sudah pernah tak kasih tahu kan? Maghrib itu waktunya jin setan pada keluar. Apalagi anak perempuan kayak kamu itu, jadi sasaran empuk jin setan. Nenek, itu mitos kan zaman nenek masih perawan.
Sekarang zaman udah beda, Nek. Zaman udah maju. Udah nggak ada hubungannya sama mandi waktu maghrib. Nenek Salma sangat sayang kepada Salma, jadi dia terus-terusan memberitahu tentang mandi saat petang tersebut. Mungkin dia takut Salma itu kenapa-kenapa, karena waktu nenek Salma masih muda, tetangganya ada yang diculik dedemit saat mandi petang-petang. Sayangnya Salma tidak pernah menggubris omongan neneknya, hingga suatu ketika ia benar-benar sadar bahwa omongan neneknya tersebut memanglah benar. Saat itu hari Senin, menjelang maghrib, Salma dan kakek neneknya sedang menonton TV dan bersantai. Tiba-tiba, ada suara teriakan keras dari sebelah rumah. Kakek dan neneknya bergegas keluar dan melihat apa yang terjadi. Salma pun ikut menyusul kakek dan neneknya. Terlihat tetangganya wanita bernama Mbak Sri sudah tergeletak di lantai dengan hanya berbalut selendang. Ia meronta-ronta, rambutnya acak-acakan, matanya melotot menghadap ke atas. Dan seketika itu, warga langsung berkumpul di rumahnya. Itu kali pertama ada seseorang yang kesurupan. Kakek Salma langsung menyuruh seorang warga untuk memanggil ulama di kampung tersebut. Setelah beberapa menit, ulama itu datang. Sebut saja Ustadz Fahrudin. Ia kemudian menyuruh seluruh warga untuk keluar dari rumah Mbak Sri tersebut, karena agar tidak menghambat proses penyembuhan. 1 jam lebih, Mbak Sri baru bisa disembuhkan. Kemudian Ustadz Fahrudin keluar dan menceritakan sedikit tentang Mbak Sri. Oh ya, Mbak Sri ini berumur 19 tahun. Karena pekerjaannya, dia diharuskan pulang sore sekitar jam 5 sore dan mandi pasti saat maghrib. Apesnya Mbak Sri waktu sore itu, dia sedang mandi seperti biasa. Nah, di kamar mandi Mbak Sri terdapat sebuah cermin besar. Setelah Mbak Sri selesai mandi, dia tidak segera bergegas keluar dari kamar mandi, malah ia berkaca dan memainkan rambutnya. Oh ya, di sini rambut Mbak Sri itu panjang sepantat, jadi panjang terurai indah gitu. Dia tidak langsung selesai dan keluar dari kamar mandi, malah ia memainkan rambutnya. Nah, ternyata jin yang bersarang di kamar mandi Mbak Sri ini jatuh cinta kepada Mbak Sri dan merasukinya. Salma yang mendengar hal ini sedikit takut, tapi ia masih bandel dan masih mandi di saat maghrib-maghrib. Neneknya kayak sudah males gitu ngasih tahu, kayak udahlah, namanya juga anak kecil. Hingga suatu hari, saat Salma naik ke kelas 4 SD, ia sedang asik-asikan mandi. Pastinya saat maghrib. Ia mencium bau seperti pesing orang kencing gitu, tapi sangat menyengat, kayak bau banget. Anehnya, dia sendirian di kamar mandi itu. Tapi Salma berpikir, udahlah mungkin bau got. Tak selang berapa lama, terdengar juga kayak batu dilempar gitu dari atas atap kamar mandinya si Salma. Jadi kayak batu kerikil dilempar-lempar gitu. Salma berpikiran kalau mungkin itu anak-anak iseng mau ngerjain dia gitu kan. Tapi terdengar juga suara geraman. Dia yakin saat itu kalau itu suara genderuwo.
Salma yang sudah bersiap-siap mau lari, mendadak berhenti. Ia mau bergerak nggak bisa. Kakinya seperti dicengkeram oleh seseorang. Ia menengok ke bawah, tapi nggak ada siapa-siapa dan nggak ada apa-apa. Dia berusaha lari lagi, tapi cengkeraman di kakinya semakin kuat dan semakin sakit. Ia ingin berteriak tapi juga gak bisa. Nafasnya terasa berat, tengkuknya terasa merinding, dan akhirnya pandangannya semua gelap. Salma terbangun di kamarnya. Saat itu pukul 23.01 yang berarti pukul 11 malam. Ia sangat heran. Kenapa di kamarnya ramai? Ada warga yang di situ dan ada bapak ibunya juga yang berada di sana. Neneknya berada di sebelah kanan Salma dan di sebelah kirinya ada Tante Okta, yaitu adik dari ibu Salma. Salma hendak bangun dan duduk, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ia melihat ke kakinya. Kakinya pun lebam, berwarna ungu. Ia ingat kalau sebelumnya di kamar mandi ada yang mencengkeram kakinya begitu erat. Ia nangis ketika itu. Ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan kakinya terasa semakin sakit. Ia menangis kencang-kencangnya hingga neneknya berkata, "Duk, kamu jangan bangun dulu, buat rebahan dulu. Kamu masih belum sembuh. Tunggu seseorang membawakan obat untuk kamu minum." Kemudian Salma disuruh meminum jus yang kalau dia tidak lupa namanya jus daun kelor. Dan perasaannya sudah mulai tenang dan lebih membaik. Kemudian ia disuruh tidur. Setelah kejadian itu, Salma jadi lebih sering kerasukan. Katanya, jin yang berada di kamar mandi itu sudah menempel di tubuh Salma. Hingga suatu hari, ia pernah sedang duduk di teras, padahal sudah maghrib-maghrib, tapi ia masih duduk di teras. Di sebelah kirinya, sekitar 2 meter, berdiri sosok perempuan memakai baju putih dan bajunya itu banyak sekali bercak darah. Rambutnya panjang melebihi kaki. Wanita itu menatap Salma dengan menyeringai. Salma rasanya pengen menimpuk wanita itu. Ia pengen lari, pengen teriak, tapi gak bisa, dan akhirnya ia pingsan. Sejak kejadian itu, warga ikut resah dan tidak ada yang berani mandi saat maghrib-maghrib. Pernah juga suatu ketika tetangganya bernama sebut saja Mas Puji. Sepulang kerja, ia mandi pukul 5:30 sore. Dan di atas gentengnya ia ditungguin seorang wanita berbaju putih sambil menatapnya dengan menyeringai. Saat itu juga ia berteriak sekencang-kencangnya dan menggegerkan kampungnya. Mitos tersebut semakin berkembang hingga sekarang. Malah, sejak kejadian itu banyak warga yang tidak berani keluar rumah setelah maghrib. Bahkan ada juga beberapa warga yang sering melihat kemunculan sosok wanita berpakaian lusuh. Mereka sering menyebutnya Mbak Kun. Aneh juga ya, padahal yang dilihat Salma di kamar mandi itu kan sosok genderuwo. Setelah semua kejadian itu, jika Salma hendak mandi di sore hari, ia selalu meminta kepada neneknya untuk menemaninya.